Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada materi kali ini kita akan melakukan instalasi sistem operasi jaringan yaitu MikroTik Router OS menggunakan Oracle VirtualBox ya pada virtual machine. Nah, langkah yang paling pertama adalah kita pastikan kita sudah melakukan instalasi VirtualBox terlebih dahulu, kemudian kita jalankan. Usahakan lakukan instalasi Oracle VirtualBox-nya pada versi yang paling baru ataupun bisa kunjungi ke website virtualbox.org, download versi yang terbaru dan download extension pack-nya sekalian. Nah, VirtualBox ini adalah sebuah mesin virtual di mana kita bisa melakukan instalasi beberapa sistem operasi di dalam sistem operasi. Jadi di dalam sistem operasi kita ini kita bisa melakukan instalasi sistem operasi di dalam mesin virtualnya. Nah, langkah pertamanya kita perlu klik tombol new atau di machine new, kemudian kita buat namanya, kemudian pada type-nya kita buat Linux dan versionnya kita buat order Linux yang 32 bit saja. Kita next terus. Oke. Kemudian pada kapasitas harddisk ini kita kecilkan. Ya, mungkin sekitar 400-an mega sudah cukup untuk MikroTik, Create, dan Krik sekali lagi. Oke, sekarang sudah jadi. Nah, sebelum kita lakukan proses instalasi, kita perlu melakukan setting mesin virtual MikroTik ini. Kita klik menu setting. Kemudian yang pertama kita setting adalah bagian sistem. Nah, di sini ada floppy. Floppy-nya kita buang. Floppy kita nggak pakai. Nah, kita akan membuat bahwa ketika mesin virtual ini pertama kali menyala, dia akan baca optical disk dulu, kemudian baru dia baca hard disk. Kita balik, sekarang hard disknya di atas. Ya, kita suruh dia baca hard disk dulu, baru optical disk. Kenapa kita suruh baca hard disk? Karena kita sudah pastikan bahwa mesin virtual ini hard disknya masih kosong, otomatis tidak ada sistem operasi di dalamnya, sehingga dia akan skip dan lanjut ke boot kedua melalui optical disk. Oke. Sekarang kita pilih lagi bagian storage. Nah, di sini ada MikroTik VDI, ya VDI. Ini adalah hard disk yang kita sudah buat tadi. Kemudian di sini ada gambar CD-ROM, tulisannya empty. Artinya di sini masih kosong, belum ada CD-ROM file yang akan kita install. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada live CD atau DVD. Ini kalau kita klik ataupun kita checklist, ini kita bisa melakukan instalasi sistem operasi melalui DVD fisik, ya, melalui kaset DVD. Ke DVD room pada laptop ataupun pada PC kita. Bisa kita lakukan seperti itu. Namun hari ini sudah jarang sekali instalasi melalui kaset CD ataupun DVD. Tapi kalau ada kita bisa gunakan ini. Kita sekarang instalasi gunakan file ISO. Kita klik gambar CD yang warna biru di sebelah sini. Kemudian kalau pertama kali kita pilih choose or create a virtual optical disk. Kemudian kita klik add, kita browse. Di mana file kita? Misalkan ini. Kita klik open. Nah, dia akan tampil di sini. Kemudian kita pilih choose. Maka di sini yang tadinya empty sudah terisi CD virtual yang akan kita install. Langkah berikutnya, karena kita akan jadikan simulasi ini dalam bentuk simulasi jaringan, kita pilih network. Di sini ada 4 adapter yang bisa kita tambahkan. Ya, namun pada praktek ini nanti kita akan membuat 2 adapter saja, Ether 1 dan Ether 2. Nah, di sini Ether 2-nya belum enable, sengaja jangan kita enablekan dulu, kita install dulu, selesai untuk memastikan nanti setelah terinstall mana yang Ether 1, mana yang Ether 2 pada MikroTik supaya tidak ragu. Ya, tapi kita akan membuat 2 nantinya. Tapi sekarang kita buat 1 dulu. Dan 1 ini attachment-nya kemana? Ini kita akan arahkan ke internet. Karena dalam sebuah router minimal dia harus memiliki 2 buah interface. Yang pertama, interface-nya yang terhubung ke internet. Yang kedua, interface yang terhubung ke jaringan lokal ataupun jaringan LAN, sehingga dia bisa melakukan sharing internet ke jaringan lokal di bawahnya. Nah, di sini bagaimana mesin virtual saya bisa terkoneksi ke internet? Sekarang laptop saya sudah terkoneksi ke internet. Saya tinggal buat adapter ini, dia bridge ataupun jembatan lewat, ya, melalui jembatan menuju ke interface wireless saya. Nanti kalian pilih di laptop masing-masing, ya. Pilih card wirelessnya. Pastikan driver wireless sudah terinstall. Jadi mesin virtual ini akan mendapatkan koneksi internet dari bridge adapter ke network
adapter wireless pada laptop. Pastikan laptopnya terkoneksi ke internet melalui WiFi, maka nanti mesin virtual ini juga akan menggunakan wireless card pada laptop tersebut juga untuk terkoneksi ke internet secara bridge. Kemudian kita klik OK. Adapter 2 jangan kita enablekan dulu. Nah, sampai tahap ini mesin sudah selesai. Seharusnya kita bisa lakukan proses instalasi. Kita klik tombol Start. Nah, proses instalasi sistem operasi Mikrotik ini adalah proses instalasi yang paling cepat, ya. Oke, ini kita klik Start. Ada yang langsung, ada yang minta seperti ini. Klik Start saja kalau minta. Nah, prosesnya sangat cepat sekali, mungkin dalam 30 detik, ya, tidak sampai 1 menit itu sudah selesai. Nah, di sini halaman utamanya ini ada beberapa paket yang perlu kita install, ya. Mana yang perlu kita install? Bisa kita install satu-satu dengan cara pilih yang mana, kemudian kita tekan tombol spasi untuk memilih paketnya. Kalau dalam praktek ini kita pilih semua paket, kita tekan huruf A pada keyboard A, kemudian kita tekan huruf I untuk memulai instalasi. Kemudian ada pesan di bawahnya, do you want to keep all configuration? No, karena belum ada konfigurasi sebelumnya. Dan untuk format kita pilih yes. Maka proses instalasi dimulai. Oke, sudah selesai, tidak sampai 1 menit. Kemudian kita tekan tombol Enter untuk restart sistem. Oke, yang ini ada permintaan untuk cek disk, kita pilih no saja. Nah, sekarang kita sudah masuk ke sistem operasi Mikrotik. Halaman pertama Mikrotik ini kita login, admin, enter, dan passwordnya kosong, enter saja 2 kali. Oke, sekarang kita lihat dulu interface. Interface ataupun berapa LAN card yang terinstall di komputer ini, di komputer virtual ini, kita lihat. Interface print. Ada 1, yaitu adapter 1 tadi. Ya, kalau kita buat tadi 2 adapter, berarti dia akan ada 2. Cuman kalau kita buat tadi 2 sekaligus, nanti di sini akan tampil ether 1 dan ether 2. Kadang-kadang sistem ragu mana yang ether 1, mana yang ether 2. Jadi supaya lebih pasti, sengaja kita buat 1 dulu, adapter 1. Dan di sini pasti adapter 1 itu adalah ether 1. Nah, sekarang kita sudah bisa memulai untuk melakukan konfigurasi IP address pada Mikrotik ini dan menghubungannya ke internet, ya. Nah, sekarang tadi kita sudah buat interface satunya itu tadi terhubung ke wireless card pada laptop saya yang terhubung juga ke internet. Nah, kita akan membuat dia mendapatkan IP address secara otomatis melalui DHCP agar dia mendapatkan IP address secara otomatis dan juga mendapatkan koneksi internet. Perintahnya adalah IP, karena ini laptop karena Mikrotik ini adalah sebagai klien dari internet, kita buat DHCP client. Kemudian kita buat add. Kemudian kita kasih tahu interface-nya adalah ether 1. Kemudian kita buat disable no. Nah, di sini artinya kita merequest IP DHCP client bahwa Mikrotik ini sebagai klien dari DHCP server dari internet saya. IP DHCP client add interface. Interface itu adalah interface mana yang terhubung ke internet, yaitu ether 1. Kemudian disable-nya sama dengan no. Artinya enable, ya. Disable sama dengan no berarti enable. Kalau disable sama dengan yes berarti disable. Ya, sampai tahap ini kita klik ataupun kita tekan enter pada keyboard. Oke, kita cek IP spasi address spasi print, enter. Nah, komputer virtual Mikrotik kita ini sudah mendapatkan IP yaitu 192.168.80.14/24 pada interface ether 1. Di sini status flag-nya adalah D, ya, di samping IP address itu ada huruf D, artinya dinamik, di mana dia mendapatkan IP address secara otomatis dari server dan bisa berubah-berubah IP address-nya tergantung dari request dan yang diberikan oleh server. Jika sudah seperti ini, seharusnya Mikrotik ini sudah terhubung ke internet, ya. Mikrotik yang ada dalam komputer virtual ini sudah terhubung ke internet. Kita uji untuk melakukan ping ke google.com.
Oke, ping ke google.com, connect. Ya, untuk menghentikan ping ini Ctrl C pada keyboard. Kemudian kita coba ping ke lokal, ping detik.com. Oke, juga connect ke detik.com. Ctrl C lagi untuk stop pingnya. Nah, sampai tahap ini komputer Mikrotik ini ya, server Mikrotik yang mau kita bangun ini sudah terkoneksi ke internet melalui bridge pada interface wireless laptop saya tadi. Nah, langkah selanjutnya ini kita shutdown dulu. Sistem shutdown. Yes. Oke. Sekarang kita tambah lagi interface-nya, yaitu interface kedua. Nantinya kita akan gunakan interface kedua tersebut ataupun Ether 2 untuk terhubung ke jaringan internal network pada sistem operasi klien juga yang akan saya install di sini. Ya, kita klik lagi setting. Kemudian langsung kita pilih network. Kita pilih adapter 2. Adapter satunya sudah bridge. Kita pilih adapter 2 dan kita checklist. Kemudian di sini kita pilih dia sebagai internal network. Artinya nanti komputer virtual yang akan saya install di sini juga akan terhubung ke internal network. Jadi internal network ini digunakan untuk menghubungkan sesama mesin virtual yang ada di sini, ya. Sesama mesin virtual itu seolah-olah dia sudah terhubung ke satu hub ataupun satu jaringan. Makanya dia gunakan internal network. Kalau ini bridge artinya dia menggunakan wireless card saya di sini, ya. Dia sharing bridge, ya. Dia akan sharing ke sini untuk mendapatkan koneksi internet. Sedangkan yang ini internal network dia akan membuat koneksi pada mesin-mesin virtual lainnya yang ada di sini. Kita klik OK. Kemudian di sini kita klik start kembali, kita jalankan, kita lihat apakah penambahan interface tadi berhasil ataupun tidak. Oke, kita login kembali, usernya admin. Passwordnya kosong, enter 2 kali karena ini masih trial. Oke, sekarang kita lihat interface print. Nah, sekarang sudah ada 2 interface. Ether 1 sudah pasti tadi karena sudah kita konfigurasi. Ether 1 itu pasti yang terhubung ke internet yang secara bridge tadi. Ether 2 adalah yang terhubung ke jaringan lokal yang nantinya kita akan hubungkan ke komputer virtual di sini. Nanti kita akan install Windows XP atau kita ekspor Windows XP di sini sebagai klien. Kenapa tidak gunakan host sebagai klien? Bisa, tapi akan lebih bagus kalau kita sama-sama visualisasikan ini sesama komputer di dalam virtual machine agar komputer hostnya tidak terganggu untuk networknya. Oke, di sini sudah kita lihat IP address-nya apakah masih ada dari internet pada Ether 1. Oke, ternyata Ether 1 masih dapat IP secara DHCP dari server internet karena dia di bridge melalui Ethernet wireless card. Sedangkan adapter 2 ataupun yang Ether 2 masih kosong karena belum terhubung kemanapun karena belum ada mesin virtual lain di sini. Berikutnya, materi berikutnya kita akan install Windows XP di sini sebagai klien ataupun kita juga bisa lakukan import dan ekspor supaya tidak perlu menginstal kembali kalau kita sudah menginstal pertama kali. Jadi nanti kalau kalian bisa praktekkan cukup satu komputer saja yang melakukan instalasi Windows XP-nya di sini. Setelah itu kalian tinggal ekspor. Kemudian nanti di laptop temannya yang lain ataupun laptop lain, komputer lain itu tinggal import saja. Jadi tidak perlu menginstal masing-masing. Cukup install satu saja dan bisa di copy ya. Jadi tidak perlu diinstal ulang. Demikian untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar dan kita bisa bicarakan ataupun kita diskusikan ke WhatsApp group. Semoga berkah dan paham. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.